Bab 613. Metode rahasia yang hilang. Saat itu, belum lama setelah Larry dan orang-orang lainnya membawa jasad Albert kembali. Sementara ini hanya beberapa anggota keluarga inti dari keluarga Zhu saja yang sudah tahu bahwa kepala keluarga mereka telah mati karena kultivasi kekuatan iblis. Sementara ini kabar tersebut masih belum tersebar keluar. Tentu saja juga tidak akan tersebar dengan mudah. Bagaimanapun hal ini bukanlah sebuah kabar yang patut untuk dibanggakan. Albert Su telah meninggal. Tentu saja mereka harus menentukan kepala keluarga yang baru. Larry adalah kandidat yang terbaik. Oleh karena itu ia pun dipilih dengan sangat mudah. Saat Fugi tiba di rumah keluarga Zhu, ia masih belum mengetahui hal itu. Ia berkata ingin menemui Albert, dan membuat Larry kebingungan. Ia pun akhirnya memberitahu Fugi bahwa Albert pergi untuk berlatih sambil mengurung diri. Saat ini dirinya lah yang akan mengurus semua urusan keluarga Zhu untuk sementara waktu. Kalau Fugi punya masalah, ia bisa langsung mengatakannya padanya. Namun Fugi malah memasang wajah dingin. Ia berkata, "Hari ini aku datang dengan maksud keluarga besarku untuk menemui Albert dan meminta kembali sebuah barang milik kami. Oleh karena itu entah dia mengurung diri atau lain sebagainya, suruh dia untuk menemuiku segera," kata Fugi dengan sangat marah. Keluarga sekte rahasia adalah sebuah keberadaan seperti penguasa di Kunlun sejak 20 tahun lalu. Tidak ada orang yang berani untuk membuat masalah dengan mereka, selain orang kuat yang anonim itu, serta para bandit dari sekte perompak langit itu. Orang kuat yang tidak diketahui namanya itu. Karena kekuatannya terlalu hebat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sekte perompak langit, karena terlalu licik dan keji, sering sekali mereka melakukan hal-hal yang buruk terhadap keluarga sekte rahasia. Dan mereka juga tidak bisa menangkap para pencuri itu. Mereka sangat ahli dalam melarikan diri. Keluarga sekte rahasia terus memperkuat formasi persembunyian mereka. Juga karena alasan-alasan tersebut, mencegah kemalingan. Namun sayang, para pertapa Tao di sekte perompak langit itu mahir dalam teknik pengamatan Feng Shui. Apalagi si Xavier Tian itu. Tidak hanya perhitungannya saja yang sangat hebat, ia juga sangat mendalami ilmu formasi. Begitu ia tiba di sebuah tempat dan mengelilinginya sejenak, ia langsung bisa mengetahui keberadaan formasi persembunyian di daerah sekitarnya. Dan memecahkannya tentu saja bukan masalah baginya. Tidak ada yang bisa menghadangnya. Oleh karena itu, 20 tahun lalu, keluarga sekte rahasia sudah sangat membenci sekte perompak langit. Selain beberapa orang itu, sebagian orang besar di Kunlun sangat takut pada keluarga sekte rahasia. Kalau tidak, wanita yang keras seperti Ella, mana mungkin sudah mengatur pernikahan Rika sejak jauh-jauh hari seperti ini. Fugi meminta untuk bertemu dengan Albert dengan nada seperti memberikan perintah. Sikapnya sangat keras. Awalnya Larry tidak ingin memberitahukan masalah Albert di saat seperti ini. Tapi karena identitas Fugi, ia pun terpaksa berkata, "Tuan Muda Liu, bukannya beliau tidak bersedia untuk bertemu dengan Anda. Tapi, beberapa waktu yang lalu, Albert Su meninggal karena kecelakaan. Sekarang aku adalah kepala keluarga dari keluarga Su. Oleh karena itu, jika Tuan Muda Liu memiliki masalah, Anda bisa langsung mengatakannya padaku. Aku pasti akan membantu Anda sebisa mungkin." "Apa katamu? Albert Su meninggal?" Hal itu benar-benar di luar dugaan Fugi. Ekspresi wajahnya seketika berubah semakin dingin. Ia berteriak, "Apa kau tahu kenapa keluargaku mengutusku untuk mencarinya? Silakan katakan saja."
Tuan Muda Liu, kata Larry dengan hati-hati. Sebenarnya aku ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan Albert saja. Namun sayang dia sudah mati. Kalau begitu aku hanya bisa memintanya padamu. Dulu, ada salah seorang anggota keluarga Liu kami yang memberikan metode rahasia pewarisan darah pada Albert untuk dibaca. Namun sampai hari ini masih belum dikembalikan juga. Apa kau mengetahui hal itu? Fugi mengatakannya dengan nada yang dingin. Seketika membuat Larry gemetaran. Wajahnya berubah. Dengan ketakutan ia berkata, Tuan Muda Liu, apakah yang Anda katakan itu benar? Mana ada lelucon seperti itu? Mengapa keluarga sekte rahasia lebih tinggi dari keluarga lainnya? Karena mereka memiliki metode rahasia pewarisan darah. Semua orang di Kunlun tahu akan hal itu. Metode rahasia pewarisan darah mereka tidak boleh disebarluaskan pada orang luar. Kalau Albert benar-benar telah mengambil metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu, tak perlu dipertanyakan lagi. Akibatnya pasti sangat fatal. Tak heran Fugi begitu ingin bertemu dengan Albert. Fugi berkata dingin. Anggota keluarga itu juga sudah dihukum oleh keluarga besar kami karena hal itu. Sebelum meninggal ia sendiri mengatakan bahwa ia telah memberikan metode rahasia pewarisan darah kami pada Albert Su. Apa mungkin aku membohongimu? Bukan. Larry semakin ketakutan. Keringat dingin bercucuran dari keningnya. Ia berkata, dulu saat Albert Su masih hidup, barang-barang berharganya semua disimpan di ruang baca. Aku akan membawa orang untuk mencarinya ke sana sekarang. Aku ikut denganmu, kata Fugi. Lalu ragu sejenak. Lalu ia pun mengangguk. Baik, ruang baca Albert. Dulunya adalah tempat yang sangat penting di keluarga Zhu. Tanpa persetujuannya, tidak ada satu orang pun yang boleh masuk. Tapi hal yang disampaikan oleh Fugi kali ini benar-benar terlalu mengejutkan. Jangankan keluarga Zhu, bahkan Akademi Awan Putih pun tidak berani untuk membuat masalah dengan keluarga sekte rahasia. Larry membawa beberapa anggota keluarga Zhu yang inti, serta Fugi, untuk mencari di ruang baca Albert. Mereka sudah membongkar setiap sudutnya, tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka hanya menemukan beberapa lembar kertas coret-coretan di dalam laci. Setelah melihatnya sejenak, Fugi pun berkata dengan marah, beraninya dia. Bisa-bisanya dia hendak memecahkan metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu kami. Mana mungkin Fugi tidak bisa melihatnya. Isi dari beberapa lembar kertas itu adalah penjelasan dari metode rahasia pewarisan darah keluarga Liu mereka. Mana mungkin dia tidak marah. Larry sangat panik. Hampir saja ia langsung berlutut di hadapan Fugi. Ia berkata, ampun, Tuan Muda Liu. Ini semua adalah perbuatan Albert Su. Keluarga Liu kami benar-benar tidak mengetahui hal ini. Tidak perlu omong kosong. Temukan metode rahasia pewarisan darah kami dulu. Urusan ini salah siapa? Kita bicarakan nanti. Fugi juga sangat kesal. Awalnya ia mengira dia bisa langsung menemui Albert dan mengambil kembali metode rahasianya. Namun siapa sangka malah serumit ini. Larry pun segera membawa orang-orangnya untuk mencarinya lagi. Namun tetap tidak menemukan apa-apa. Seketika ia pun semakin panik. Melihat rupa Fugi yang semakin lama semakin muram. Tiba-tiba ia tersadar. Aku tahu. Tahu apa? Fugi langsung menyorotkan tatapannya yang tajam pada Larry. Larry berkata, kalau beberapa lembar kertas ini muncul di dalam laci, itu artinya dulu Albert pasti meletakkan metode rahasia itu di dalam laci. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Sangat mungkin sekali metode rahasia itu sudah diambil oleh seseorang.
Dan sebenarnya, perkataannya itu memang benar. Sebelumnya Albert memang selalu mengunci metode rahasia itu di dalam lacinya. Sampai beberapa waktu yang lalu, barulah ia menggunakan metode versi asli dan versi sederhana untuk berkultivasi. Namun setelah selesai kultivasi, ia hendak pergi untuk membalaskan dendamnya pada Louis. Dan tidak mengembalikan buku metode rahasia itu ke dalam laci lagi. Albert juga tidak menyangka bahwa dirinya akan mati di luar seperti ini. Bersambung.